Halo semua, jumpa lagi dengan saya Devri Saipullah. Kita tahu bahwa 27 pemain sudah diumumkan oleh Sintayong dan kita tahu juga siapa pemain yang dicoret. Ada dua pemain yang tercoret, yaitu Justin Hubner dan juga Ramadan Sananta. Nah, ada yang menarik. Saya ingin menyoroti soal Ramadan Sananta, pemain depan dari Persis Solo ini lagi-lagi tersisih dari persaingan. Di match day pada September, dia dibawa oleh Sintayong masuk dalam 26 squad timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia, tapi tidak sekalipun main. Di putaran 2, dia malah tidak main saat pertandingan Filipina saat pertandingan melawan Irak dan Filipina. Dia tidak masuk dalam skuad. Jadi keberadaan Ramadan Sananta di timnas Indonesia ini turun naik. Sintayong lebih memilih Malik Rizaldi, striker Persebaya yang tampil cukup bagus musim ini di klub barunya setelah pindah dari Madura United. Jadi apa sebenarnya yang jadi masalah dari Ramadan Sananta? Kalau dilihat dari statistik, saya melihat bahwa ini murni dari konsistensi seorang Ramadan Sananta. Dia harus memperbaiki catatan golnya kalau ingin dilirik lagi oleh Sintayong. Mengapa begitu? Dibandingkan tiga striker lain yang main di Liga 1, Hoki Caraka, Dimas Derajat, dan Malik Rizaldi, Ramadan Sananta memang paling sedikit golnya, yaitu 1 gol dari 7 pertandingan. Malik Rizaldi sempat cedera, tapi di 4 pertandingan dia bisa mencetak 2 gol. Hoki Caraka mencetak 2 gol. Dimas Derajat mencetak 2 gol. Memang, ini memang kelihatan sangat tipis ya perbedaannya. Golnya cuma beda 1. Tapi ini menurut saya vital. Ramadan Sananta, kalau ingin main terus di timnas Indonesia, dia harus memperbaiki penampilannya di klub. Karena persaingan di lini depan makin sengit. Tidak hanya dengan striker Liga 1, tapi juga dengan striker abroad. Dan Ramadan Sananta ini cukup disayangkan ya. Dia memiliki postur bagus, usia muda, tapi di mata Sintayong dia belum sempurna. Dan kadang-kadang saya pun merasa bahwa kenapa Sintayong tidak bisa memaksimalkan seorang Ramadan Sananta. Padahal dia bersama Indra Sapri di SEA Games 2022, dia bisa mencetak 5 gol. Termasuk gol indah saat melawan Thailand ya di final. Dan juga bersama PSM dia bisa mencetak 11 gol. Nah, musim ini dia menurun. Nah, itulah yang menjadi penilaian dari Sintayong. Nah, untuk kembali ke timnas Indonesia, dia tidak bisa lagi hanya mengandalkan karena pernah dipanggil oleh timnas. Karena menurut saya ke depannya ini bakal semakin sulit. Satu-satunya cara bagi Ramadan Sananta untuk menyelamatkan karir di timnas yaitu mencetak lebih banyak gol. Paling tidak menyamai apa yang dilakukannya bersama PSM lalu. Musim ini dia memulai musim dengan baik sebenarnya. Bersama Persis dia bisa mencetak 3 gol di Piala Presiden. Tapi itu hanya pramusim. Di Liga sebenarnya, Liga 1, dia malah melempem. Gagal membantu Persis untuk naik posisi. Beberapa kali kalah sehingga pelatihnya harus dipecat. Nah, kondisi Ramadan Sananta ini memang cukup pelik. Terkadang saya melihat bahwa dia kurang dimaksimalkan oleh Sintayong. Tapi pasti ada hal yang di mata Sintayong yang membuat dia tidak tertarik dengan Ramadan Sananta. Semoga kedepannya Ramadan Sananta tidak lagi lengah. Karena kalau lengah, posisi dia pasti akan diambil. Seperti diketahui bahwa
timnas Indonesia akan terus menambah amunisi. Kalau di lokal ya, posisi striker ini cukup sulit ya, karena banyak striker diisi oleh pemain-pemain asing. Kita merindukan masa-masa seperti zaman dulu, di mana striker lokal kita cukup baik. Boas Salosa, Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, Budi Sudarsono. Ya menurut saya tidak jadi masalah harus bersaing dengan pemain asing. Yang penting penampilan sendiri dikembangkan, dan ini dimiliki oleh Ramadhan Sananta. Dia harus bisa main seperti saat berada di PSM. Dia harus menemukan ketajamannya. Bagaimanapun caranya, apakah harus kerja keras lagi, harus latihan lebih giat lagi, atau berlatih tambahan dengan klub, atau berlatih sendiri. Karena sayang sekali, menurut saya Ramadhan Sananta punya potensi masa. Bahkan dia kalah dengan pemain lebih muda ya, Hoki Caraka, yang ya lebih juniornya Ramadhan Sananta. Ya harusnya dia bisa mendapatkan tempat walaupun belum tentu main ya. Inilah, maka itu kedepannya dia harus bekerja lebih ekstra lagi, harus lebih tajam lagi di depan gawang. Nah, kita tahu bahwa pemain abroad juga akan datang. Selama ini yang paling sering dibicarakan yaitu Mauro Gilstra, striker Volendam U21. Lalu ada juga Ole Romeni. Dua nama ini bisa berpengaruh kepada lini depan timnas Indonesia. Semakin sulit bagi seorang pemain untuk menembus timnas Indonesia. Bisa dipanggil, tapi untuk main itu bakal sulit. Nah, saya tahu bahwa pemain-pemain kita sudah berusaha keras untuk bisa masuk ke timnas Indonesia, termasuk Ramadhan Sananta yang saya yakin dalam dirinya sangat kesal mungkin ya. Karena dipanggil terus tidak lagi, dipanggil lagi, tidak dipanggil lagi. Selalu begitu. Jadi kesannya tuh memang mungkin dari dirinya sendiri kurang stabil. Dan saya mendukung Ramadhan Sananta untuk bangkit lagi. Seperti yang saya bilang tadi, dia harus bekerja lebih keras lagi. Bahkan harus berlatih tambahan ya, berlatih tambahan. Karena saya pun sangat mendukung. Karena kalau dilihat di pertandingan level ASEAN memang dia bagus gitu ya. Cuman saat melawan tim-tim lebih kuat itu harus diasah lagi. Tapi itu tidak masalah. Semua pemain juga begitu ya. Pasti melawan tim lebih kuat lebih susah. Nah, yang paling penting adalah Ramadhan Sananta fokus dengan Persis Solo. Karena dengan satu-satunya cara bagi dia untuk menyelamatkan karir di timnas. Kalau terus melempem dan gagal mencetak lebih dari 5 gol seperti musim lalu, ya nama dia bakal tambah sulit untuk masuk ke skuad timnas senior. Kita tahu bahwa memang di timnas senior ini masalahnya yaitu striker. Maka itu pemain abroad sudah dilirik. Sintayong paling bingung dengan masalah lini depan. Dan kita juga pasti tahu bahwa Sintayong sebenarnya ingin sekali melihat ada pemain dari Liga 1 yang bisa bersinar. Tapi karena ini kepentingan timnas Indonesia untuk bersaing dengan negara lain agar tembus ke Piala Dunia 2026, maka itu dia harus seleksi dengan ketat. Ini bisa dimaklumi. Jadi satu-satunya cara bagi Ramadhan yaitu main lebih baik, lebih gacor lagi dengan Persis Solo. Karena kalau tidak ya bisa melupakan ambisi untuk main terus di timnas Indonesia. Karena kedepannya persaingan bakal tambah sulit. Demikian teman-teman ulasan saya, ulasan singkat dari soal timnas Indonesia, perkembangan timnas Indonesia semoga menjadi
informasi yang berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih dan salam olahraga.